Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh dan soleha, alhamdulillah pagi hari ini kita belajar online, yaitu dengan pengiriman video. Ya, kemarin hari Senin dan Selasa anak soleh dan soleha belajar tatap muka di sekolah, dan kali ini untuk hari Rabu kita belajar secara online. Ya, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Ya, semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, baiklah anak soleh dan soleha, pagi hari ini kembali dengan Ustazah Herma ya. Kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman, dan muatan pelajaran PPKN. Ya, namun sebelum kita lanjut ke materi anak soleh dan soleha, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah semoga anak soleh dan soleha selalu dimudahkan dalam memahami materi-materi yang akan kami jelaskan. Ya, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Ya, anak soleh dan soleha sudah siap ya, sudah siap dengan perlengkapan belajarnya, dan sudah siap untuk berdoa. Ya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Robbal 'Alamin. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman dengan benar. Dan yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah dengan benar. Dan yang terakhir, melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan manfaat aturan di rumah dengan benar ya. Jadi anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 ya. Ustazah tadi sudah sebutkan satu persatu. Ya, anak soleh dan soleha menyebutkan berbagai aturan yang berlaku di rumah teman. Ya, sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan saat bermain di rumah teman. Permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti peraturan. Jadi, ketika kita bermain sesuai dengan aturan-aturan dalam permainan, insya Allah kita bermain itu aman-aman saja, karena kita mengikuti aturan dalam permainan. Ya, berikut contoh peraturan ketika bermain di rumah teman. Ya, anak soleh dan soleha, apa saja peraturan yang terjadi ketika kita bermain di rumah teman? Yang pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Jadi ketika kita bermain di rumah teman, ketika kita ingin menggunakan permainan teman, seharusnya sebelum kita menggunakan mainan teman itu, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tidak curang saat bermain. Iya, betul sekali anak soleh dan soleha. Ketika kita bermain itu harus jujur, tidak boleh curang. Kemudian yang ketiga, merapikan mainan jika sudah selesai bermainan. Jadi anak soleh dan soleha, ketika kita sudah bermain seharian dan tibalah saatnya kita untuk berhenti untuk bermain, jangan langsung ditinggalkan begitu saja mainan-mainan teman, tapi kita harus merapikannya seperti semula. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya kita mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman ya.
Jadi ketika kita bermain di rumah teman-teman kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah teman-teman. Ya, anak soleh dan soleha selanjutnya menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Yaitu yang pertama, sikap yang boleh dilakukan di rumah yang pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Jadi anak soleh dan soleha, sebelum anak soleh dan soleha misalnya pergi bermain sepeda di tetangga, ya seharusnya kita meminta izin dulu kepada kedua orang tua kita. Itu dengan bahasa-bahasa yang sopan, kemudian ya dengan cara berpamitan-pamitan yang benar. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Jadi ketika kita memasuk dalam rumah, kita tidak boleh langsung cerobos begitu aja, tapi harus kita mengucapkan salam. Ya, sebenarnya dalam mengucapkan salam ini bukan saja saat masuk ke dalam rumah, tapi ketika kita berpisah dengan teman, kita harus mengucapkan salam karena salam itu kita minta didoakan untuk keselamatan. Ya, anak soleh dan soleha yang selanjutnya, sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah. Ya, yang pertama, bermain hingga lupa waktu. Ya, ini sikap yang tidak boleh dilakukan itu karena kenapa? Misalnya kita bermain itu kita tidak kenal waktu. Sudah waktu sholat kita asik terus bermain, tidak ingat itu waktunya sholat sudah tiba. Kemudian biar sudah malam tidak pulang di rumah. Biar sudah waktunya mengaji tidak pulang, hanya keenakan bermain. Jadi ini hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, membantah nasihat orang tua. Ini yang sangat-sangat tidak benar. Ketika orang tua menasihati kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita bantah, itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang Allah tidak senangi. Itu ya, itu sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, apa saja manfaat aturan di rumah? Ya, tentu saja ketika kita mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah, ada manfaat-manfaat yang kita dapatkan. Apa itu anak soleh dan soleha? Yang pertama, setiap keluarga mempunyai aturan. Aturan di rumah harus dipatuhi setiap anggota keluarga. Aturan dibuat agar tercipta suasana yang damai. Tidak taat peraturan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, dengan adanya peraturan, hidup menjadi tertib dan teratur. Jadi manfaatnya itu tercipta suasana yang aman, yang damai, yang tentram. Kemudian ketika kita menaati peraturan, kita tidak merugikan diri sendiri, kita tidak merugikan orang lain, justru itu menguntungkan untuk diri kita pribadi, diri kita pribadi dan orang lain. Kemudian dengan adanya peraturan, kita hidup menjadi lebih teratur dan tertib. Ya, itu ya anak soleh dan soleha manfaat aturan di rumah. Ya, anak soleh dan soleha. Jadi ini secara ini ya. Adapun beberapa manfaat menaati aturan di rumah, yaitu menjaga kebersihan di rumah. Manfaatnya, rumah akan selalu bersih dan sehat ya. Ketika kita menjaga kebersihan di rumah, insya Allah rumah kita itu akan selalu bersih dan sehat. Kemudian mandi 2 kali sehari. Manfaatnya tubuh kita menjadi bersih dan bebas kuman. Ketika kita menaati aturan untuk selalu mandi 2 kali sehari, maka tubuh kita itu akan terlihat bebas dari kuman, kemudian sehat, kemudian bersih. Yang selanjutnya, merapikan rak buku. Manfaatnya, rak buku akan terlihat rapi dan kita juga jadi mudah saat mencari buku yang diinginkan. Jadi ketika kita sudah belajar, buku-buku kita harus kita rapikan kembali. Karena kenapa? Ketika kita sudah rapikan buku kita, ketika kita ingin mencari lagi buku yang kita inginkan, insya Allah kita dengan mudah untuk melihat buku, karena buku kita sudah tata dengan rapi di tempat buku atau di rak buku. Ya, itu anak soleh dan soleha ya. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, untuk tugasnya ini ada 3. Nah, tugas ini anak soleh dan soleha kerjakan. Insya Allah pada saat pembelajaran offline, Ustazah akan langsung periksa. Anak soleh dan soleha langsung
memberikan tugasnya kepada ustazah bahwa ini tugas PPKN saya selama saya belajar di rumah pada saat hari Rabu. Ya, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, permainan akan berlangsung tertib jika kamu mengikuti apa? Nah, tadi ustazah sudah jelaskan ya. Yang kedua, bermain hingga lupa waktu adalah sikap yang apa? Boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan di rumah. Itu anak soleh dan soleha tinggal mengerjakan ya. Ustazah tadi sudah jelaskan. Dan yang ketiga, manfaat menjaga kebersihan di rumah. Apa saja manfaatnya kebersihan di rumah? Tadi ustazah juga sudah jelaskan ya anak soleh dan soleha. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Ya, ustazah ingatkan kembali sholatnya, sholat duha, sholat 5 waktu. Kemudian mengaji hafalannya, diulang-ulang terus ya anak soleh dan soleha. Kemudian selalu sopan terhadap orang tua, berlemah lembut terhadap mereka, saling menyayangi sesama saudara. Ya, anak soleh dan soleha, anak soleh dan soleha ustazah cukupkan dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.